Video kali ini saya mencoba sedikit serius, yaitu membahas sedikit tentang adanya sering dibicarakan orang tentang gender dan jenis kelamin. Artinya perbedaan antara konsep jenis kelamin dan gender. Perbincangan ini banyak dilakukan di seminar-seminar ataupun di kehidupan mahasiswa atau juga malah dalam masyarakat umum. Jadi saya mencoba sedikit menjelaskan apa perbedaan konsep jenis kelamin dan gender. Yang dua-duanya konsep ini bicara tentang laki-laki dan perempuan. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, share, dan pukul lonceng notifikasi supaya video kita ini akan berkembang lebih lanjut. Baiklah, kita mulai saja membahas tentang perbedaan konsep jenis kelamin dan gender. Perbedaan laki-laki dan perempuan pada dasarnya dapat diwakili oleh dua konsep, yaitu jenis kelamin dan gender. Perbedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik, terutama menyangkut reproduksi. Sedangkan perbedaan gender merupakan konstruksi sosial kultural. Itu menurut para ahli. Jenis kelamin tentu ditentukan secara biologis. Seperti laki-laki adalah manusia yang memiliki alat kelamin yang disebut dengan penis dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi yang sering disebut dengan vagina dan mempunyai sel telur. Itu konsep jenis kelamin. Di lain pihak, konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, malah juga politik. Misalnya, perempuan dikenal dengan sifat lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap atau diinginkan harus jantan misalnya atau maskulin. Dengan kata lain, gender, perilaku khusus feminim dan maskulin tersebut mencakup penampilan, sikap, perilaku khusus, kepribadian, pekerjaan, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya. Dengan demikian, perbedaan gender sebenarnya tidak universal dan tidak statis. Sedangkan peran jenis kelamin itu biasanya adalah universal dan statis. Artinya, masing-masing kelompok masyarakat atau suku bangsa merekonstruksi perbedaan gender berdasarkan nilai budaya, pengetahuan, aturan atau norma, persepsi, hukum atau perilaku yang didukungnya. Perbedaan gender juga selalu berubah seiring dengan berubahnya kehidupan sosial masyarakatnya atau seiring perubahan zaman. Namun, walau terjadi perubahan, tidak bisa terjadi secara cepat karena perbedaan gender tersebut muncul melalui proses yang panjang, baik melalui sosialisasi, enkulturasi, maupun internalisasi. Secara psikologi, menurut para ahli, perilaku seseorang memang dapat diubah, tapi mengubah perilaku
sifat dan sikap seseorang yang telah dewasa tidak mudah dilakukan karena telah berlangsung sangat lama. Hampir setiap masyarakat atau suku bangsa menentukan secara jelas peran gender yang perlu diisi oleh masing-masing gender, baik laki-laki maupun perempuan. Lebih lanjut, dikatakan bahwa peran gender hingga saat ini sering dianggap membatasi perempuan untuk mengembangkan potensi dan aspirasinya. Karena setiap peran gender dianggap penting, maka diperkuat keberadaannya sehingga seolah-olah menjadi langgeng dan sangat kuat. Jadi itu secara ringkas perbedaan konsep jenis kelamin dan gender. Jadi kalau kita bicara tentang perbedaan peran jenis kelamin dan perbedaan peran gender, itu jelas bahwa peran jenis kelamin itu dari masa ke masa selalu sama, seperti yang saya sebutkan tadi, statis. Misalnya melahirkan, menyusui, itu adalah sebenarnya peran jenis kelamin. Sementara mengasuh anak, bekerja di sektor domestik, itu sebenarnya adalah peran gender. Sebaliknya, peran jenis kelamin laki-laki adalah membuahi sel telur perempuan, itu adalah peran jenis kelamin. Tapi bekerja di sektor publik atau pekerjaan-pekerjaan yang dianggap sering menjadi peran jenis kelamin, misalnya bekerja di sektor publik, di politik, atau hal-hal yang terkait dengan masyarakat umum, itu bukan peran jenis kelamin, tapi adalah peran gender. Seperti yang saya katakan tadi, itu adalah rekonstruksi sosial budaya dan politik. Ya, jadi itu yang membedakan. Apa yang membedakan peran jenis kelamin dan peran gender, walaupun sama-sama bicara tentang laki-laki dan perempuan, sekali lagi perbedaannya adalah peran jenis kelamin adalah peran yang sudah melekatlah kepada seorang laki-laki dan perempuan yang tidak bisa diubah. Sementara peran gender itu adalah peran-peran laki-laki dan perempuan yang bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Sehingga peran gender itu sebenarnya selain dinamis juga bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, antara suatu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain, atau juga malah antar satu negara dengan negara yang lain. Mungkin demikian saja sedikit penjelasan tentang perbedaan konsep jenis kelamin dan gender, atau perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan supaya kita tetap bisa berkreasi dan melakukan segala pekerjaan. Salam sehat untuk kita semua, juah-juah, oang.